Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Armansyah. Di sini saya akan melihatkan modul bahan ajar saya, yaitu dengan tema hidup sehat. Baik, langsung aja ke slide kedua. Di slide kedua ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada pendahuluan, kompetensi, materi, pustaka, pengembangan. Baik, kita ke poin pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini membahas tentang awalan. Bisa kita lihat sendiri, kita baca di pendahuluan tersebut. Baik, kita pindah ke poin kedua. Di poin kedua ini membahas tentang ada beberapa poin lagi, terdapat 3 poin. Yang pertama itu ada standar kompetensi dasar, dan terakhir yaitu indikator. Baik, kita masuk ke standar kompetensi. Yang dimaksud standar kompetensi ini membahas yaitu kemampuan untuk mandi secara teratur, menggantikan pakaian bersih setiap hari, serta menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan menyikat gigi setidaknya 2 kali sehari. Baik, selanjutnya yaitu kemampuan untuk mencuci tangan sebelum dan setelah makan, serta menggunakan toilet dengan baik. Lanjut, yaitu kemampuan untuk menjaga kebersihan makanan. Dan terakhir yaitu kemampuan untuk merawat tanaman di sekitar rumah agar tetap hijau dan indah. Itulah poin-poin yang terdapat di standar kompetensi. Kita lanjut ke kompetensi dasar. Di kompetensi dasar ini ada beberapa lagi yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada memahami pentingnya mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua ada olahraga juga menjadi bagian penting dalam hidup sehat. Yang ketiga ini lebih ke individu, juga harus menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Dan terakhir, ada kebiasaan ini dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru dan sirosis hati. Itulah beberapa poin dari kompetensi dasar. Yang terakhir itu ada indikator. Baik, kita masuk ke indikator. Indikator ini terbagi lagi menjadi 4. Ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada poin pertama, berat badan yang ideal dapat membantu mencegah berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Poin kedua, ada kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik tanpa merasa lelah atau setengah-tengah engah, menunjukkan bahwa tubuh kita dalam kondisi baik. Poin ketiga, yaitu kemampuan untuk mengelola stres dengan baik. Dan yang keempat, individu yang mampu menjaga keseimbangan emosionalnya akan memiliki kehidupan yang lebih bahagia dan produktif. Itulah beberapa isi dari indikator. Kita masuk ke materi. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama materi 1, materi 2, dan materi 3. Kita masuk ke materi pertama. Materi pertama ini lebih ke bagaimana apa itu pengertian hidup sehat. Baik, saya akan menjelaskan apa sih hidup sehat itu. Hidup sehat adalah suatu konsep yang mencakup sejumlah aspek penting dalam menjaga kesejahteraan fisik dan mental. Salah satu pilar utama adalah pola makan seimbang, artinya mengonsumsi beragam jenis makanan yang menyediakan nutrisi penting seperti vitamin, mineral, protein, lemak, serat. Sebuah pola makan seimbang dapat membantu menjaga berat badan yang sehat, mendukung fungsi organ, dan mencegah penyakit kronis. Selain itu, aktivitas fisik teratur juga menjadi elemen kunci dalam hidup sehat. Melibatkan di dalam aktivitas fisik seperti jalan kaki, berlari, bersepeda, atau berenang dapat meningkatkan kebugaran jantung, memperkuat otot, dan membantu menjaga berat badan. Aktivitas fisik juga diketahui dapat mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya. Itulah pengertian hidup sehat yang ada di materi pertama. Kita lanjut ke materi kedua. Di materi kedua ini lebih ke manfaat hidup sehat.
Yang pertama itu manfaat hidup sehat, yaitu pencegahan penyakit. Gaya hidup sehat dapat mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, hipertensi, berat badan, dan ideal. Kedua, tingkat energi, aktivitas fisik, dan nutrisi yang baik meningkatkan tingkat stres energi sehari-hari. Tiga, manajemen stres melibatkan diri dalam aktivitas relaksasi, membantu mengelola stres dan meningkatkan kesehatan mental. Dan manfaat keempat yaitu penuaan yang sehat. Gaya hidup sehat dapat membuat kesejahteraan umum. Itulah manfaat dari yang dapat saya jelaskan di materi kedua. Kita lanjut di materi terakhir yaitu materi 3. Baik, di sini materi 3 lebih ke tujuan hidup sehat. Ada beberapa tujuan hidup sehat. Yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup, pemeliharaan berat badan yang sehat, mendukung kesehatan mental, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kesejahteraan psikososial, mengurangi beban sistem kesehatan, pencapaian tujuan pribadi, penuaan yang sehat, merawat tubuh dan menjaga kesehatan selama bertambahnya usia sehingga dapat menikmati masa penuaan. Itulah isi dari materi ketiga yaitu tujuan hidup sehat. Saya lanjut ke daftar pustaka. Saya mengambil dari daftar pustaka ini dari Ade Harjana 2000 Audit Komunikasi Teori dan Praktik Jakarta Gorosindo. Dan saya juga mengambil ini dari Pak Anwar Arifin 1994 Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Riksas Bandung Omirko. Dan terakhir itu saya mengambil dari Alvina Rohardianto 2010 Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif Bandung Simbosa Karyatama Media. Itulah daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa orang tersebut. Terakhir pengembangan. Pengembangan ini ya saya sendiri, yaitu nama saya Armansyah, Prodi PGMI, NIM 2211306016. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.